Tuhan, selamat malam seluruh sidang jemaat Tuhan, pusat dan cabang. Malam hari ini kita kembali lagi dalam perenungan kita, dalam renungan malam kita, dengan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Puji Tuhan, sebelum saya memulaikan renungan malam hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat segala berkat-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui hingga malam hari ini. Tuhan sudah memimpin kami dapat berkumpul kembali dalam rumah tangga kami masing-masing untuk kembali mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan mengurapi hamba-Mu, setiap kami semua sidang jemaat Tuhan, baik yang berada di rumah kami masing-masing. Lewatan Tuhan tidak terbatas adanya, sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Firman-Mu tinggal dalam hati kami. Berfirmanlah Engkau, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu malam hari ini. Puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memulaikan ibadah kami, renungan kami malam hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita kembali bersyukur karena Tuhan masih ada memelihara setiap kehidupan kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam rumah tangga kita untuk kembali mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, renungan malam hari ini saya akan mengambil tema doa yang berkuasa. Saya percaya hari-hari ini kita sedang berada dalam satu perenungan yang terus-menerus kita diperhadapkan dengan masalah persoalan yang rasanya tiada henti, sehingga menuntut kita untuk selalu dan selalu berdoa kepada Tuhan. Ingat, doa itu berkuasa bagi kita yang percaya kepada Dia. Saya mengambil ayat pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-22. Dikatakan demikian, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya ulangi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Haleluya. Satu hal yang luar biasa, janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan, mereka berdoa dengan penuh kepercayaan, doa dengan yakin, maka Dia akan menerimanya. Tidak salah kalau firman Tuhan katakan, dalam firman Tuhan dikatakan doa orang benar jika didoakan dengan yakin, maka besar kuasanya. Saya rasa kita sepaham kalau dikatakan doa yang berkuasa adalah doa yang dapat mengubah situasi dan kondisi yang buruk menjadi lebih baik. Tidak ada di antara kita yang tidak bisa berdoa. Semua kita bisa dan dapat berdoa. Sedangkan firman Allah katakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan sampai ayat 18 dikatakan, Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Dia merasakan kelelahan, dia merasakan kelaparan, dia merasakan segala sesuatu seperti yang kita alami. Tapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, doanya dijawab oleh Tuhan. Luar biasa. Saya percaya sama seperti kita. Yang dituntut adalah berdoa dengan kepercayaan yang sungguh, dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa doa itu berkuasa? Yang berkuasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena kita berdoa kepada Allah yang berkuasa. Kita meminta dan memohon kepada Allah yang berkuasa. Allah adalah kasih, kata firman Tuhan. Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna justru melenyapkan ketakutan. Saya ulangi, saya katakan, kasih yang sempurna justru melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 4
ayat 18 dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi firman Allah saya katakan tadi, Allah adalah kasih. Kasih itu melenyapkan ketakutan. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Iblis menanamkan ketakutan bagi kita. Supaya apa? Kita menjadi cemas, kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, dan lain sebagainya. Sehingga timbul dalam pikiran kita sesuatu yang menjadikan iman kita lemah. Maka ketika kita takut, ketakutan itu menghampiri kehidupan kita sehingga kita takut untuk menghampiri Allah untuk berdoa. Kita takut berdoa, jangan-jangan doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayat yang ketiga. Dikatakan begini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada orang berdoa tetapi salah dalam berdoa. Jangan kita berdoa hanya untuk kepentingan daging kita, hanya kepentingan diri kita sendiri. Tetapi firman Allah katakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14, dan inilah keberanian kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Doa itu akan menjadi satu hal yang luar biasa ketika kita meminta kepada Tuhan sesuai kehendak daripada Tuhan. Bukan kehendak kita. Bukan keinginan kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi firman Tuhan jelas bahwa doa itu harus dinaikkan sesuai kehendak Tuhan. Saudara, firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 7, ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Luar biasa. Firman Tuhan ini sederhana. Tapi banyak orang salah untuk melakukan. Kenapa? Yang dikatakan oleh firman Tuhan, ketuklah. Alkitab terjemahan lain mengatakan, gedorlah. Bukan hanya sekedar mengetuk, tetapi mengetuk dengan keras. Mengetuk berkeras akan firman Allah. Terjemahan lain mengatakan berulang-ulang kali mengetuk sehingga pintu itu dibukakan. Banyak orang hanya sekedar mengetuk kemudian meninggalkan pintunya Tuhan. Sekedar hanya mengetuk kemudian meninggalkan pintu berkat Tuhan. Sekedar hanya mengetuk meninggalkan pintu mujizatnya Tuhan. Sekedar mengetuk kemudian tinggalkan pintu ke pemulihan yang daripada Tuhan. Sedangkan firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu kita dalam berdoa. Terus ketuk pintu sampai sehingga sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara, pada hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi keadaan yang menuntut kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Segala sesuatu mungkin akan terjadi. Seketika dapat berubah. Tetapi kalau saudara tetap berdoa kepada Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah kamu akan menemukan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Hari-hari ini saudara, marilah kita menaikkan doa kita yang dapat mengubah situasi kondisi buruk menjadi lebih baik. Mungkin keadaan ini akan merubah keadaan kita. Keadaan yang sekarang merubah keadaan kita. Tapi ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Ketika kita mengetuk terus, Dia inginkan akan kehidupan kita terus berharap dan bersandar kepada Tuhan.
Dia inginkan dan dia senang ketika kita berharap dan bersandar kepada dia. Dia senang ketika kita menaruh hidup kita kepada dia. Ketika kita berdoa, maka doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya biarlah berkat Tuhan itu menjadi bagian kita. Teruslah berdoa, yakin percaya kepada Tuhan, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan mendengar setiap doa saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kesempatan malam hari ini menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Firman-Mu Engkau berikan bagi kami, biarlah tertanam dalam setiap tanah hati kami. Kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, teguhkan dan kuatkan iman percaya kami, supaya kami sungguh-sungguh dan selalu mencari Engkau, sehingga Engkau menjawab doa-doa kami. Yakin kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau tidak jauh dari kami, karena Engkau hanya sejauh doa dalam hidup kami. Ketika kami berdoa, Engkau mendengar. Ketika kami memohon, Engkau akan menjawab setiap permohonan kami. Terpujilah nama-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di pusat maupun di cabang-cabang. Dalam rumah tangga Engkau berkati, dalam pekerjaan Tuhan berkati. Satu permohonan hamba-Mu, Tuhan kuatkan, sehatkan kehidupan tubuh jasmani umat-Mu, sidang jemaat-Mu. Sehingga mereka dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, mereka dapat kembali memuji, muliakan nama-Mu. Melihat berkat-berkat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam memberkati mereka dan Kau bangunkan besok dengan kekuatan yang baru. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Gerejaku adalah rumahku.